Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Satu kemurahan Tuhan kalau sampai hari ini kita masih sehat walafiat, masih menikmati hari-hari yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Itu satu hal yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Kekasih Kristus, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Bukit Satu Pohon, Sibedi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Kitab Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat yang ke-9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kekasih Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah kesukaan manusia versus kesukaan Allah. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia yang hari ini ada di Turki ditulis karena terjadi perdebatan tentang pemeliharaan atau penerapan hukum Taurat di tengah-tengah jemaat Tuhan di Galatia. Sehingga dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14 Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Rasul Paulus heran melihat orang-orang Galatia yang sudah terima Kristus malah berpaling dari Kristus dan mengikuti ajaran Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang masuk ke antara mereka untuk memutarbalikan kebenaran Injil dan mengacaukan iman-iman di antara orang-orang atau jemaat Tuhan di Galatia. Para penyesat itu mencoba meyakinkan orang-orang Galatia bahwa keselamatan harus dikerjakan dengan jalan mentaati seluruh hukum Taurat. Paulus menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham sebagai bapa orang beriman, dalam arti menjadi anak-anak Allah karena penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Keadaan yang terjadi di jemaat Galatia, para penyesat itu menggiring jemaat-jemaat Tuhan di Galatia untuk mengikuti apa yang mereka sukai. Mereka mencari kesukaan manusia. Bagi mereka, seseorang dikatakan hebat jika sudah melakukan semua hukum Taurat. Padahal faktanya tidak ada manusia
yang secara sempurna bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Sebaliknya, Paulus ingin jemaat di Galatia mencari kesukaan Allah. Buat apa berkenan di hadapan orang Yahudi, di hadapan penyesat-penyesat itu, tetapi ditolak oleh Tuhan. Paulus katakan, jika ia mencoba berkenan kepada manusia, maka ia bukan hamba Kristus. Hamba Kristus berarti harus berkenan kepada Kristus, bukan berkenan di hadapan manusia atau di hadapan penyesat-penyesat itu. Apa yang menjadi pembeda antara kesukaan manusia dan kesukaan Allah? Itu menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Manusia menilai seseorang dari aktivitas-aktivitas agamawi, tetapi Allah selalu melihat hati. Itu poin yang pertama. Di mana-mana orang hanya sekedar melakukan aktivitas-aktivitas agamawi, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan mulut orang berkata mengasihi Tuhan, tetapi dalam tindakan sehari-hari belum tentu seperti itu. Manusia menilai seseorang dari aktivitas agamawi, tetapi Allah selalu melihat hati. Yang kedua, standar yang dipakai manusia adalah tradisi, sedangkan standar yang dipakai Allah adalah firman Tuhan atau Injil yang murni yang berpusat kepada Yesus Kristus. Tinggal bagaimana kita menjalani iman kita selama di muka bumi ini. Apakah hanya sekedar menjalankan tradisi-tradisi agamawi, atau benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Poin yang ketiga, tidak ada orang yang bisa dibenarkan ketika dia mencapai standar disukai manusia. Manusia hanya dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Dalam Galatia 2 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat." Kekasih Tuhan, seorang hamba Kristus atau seorang anak Tuhan harus mencari kesukaan Tuhan dan berkenan kepadanya, bukan mencari kesukaan atau mencari perkenanan manusia. Apa yang kita sukai belum tentu disukai oleh Tuhan. Standar agamawi yang diberlakukan belum tentu itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah percayalah kepada Injil Kristus yang murni. Kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua bisa memelihara iman, tetap percaya kepada Tuhan, dan selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Taat dan setia hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.